Aku pengen tanya nih, kalau misalkan kayak lembaga Bawaslu nih, lembaga penyelenggara pemilu masuk di dunia K-pop itu gimana sih? Halo Mbak Afiza. Halo Mas. Afiza ya? Afista. Afista. Oh, salah kita. Biasanya Azizah biasanya yang kita kenal. Sehat Mbak Afista. Sehat, alhamdulillah sehat. Sekarang di Bawaslu magang ya? Iya, magang. Dari kampus Universitas Bayangkara Surabaya. ya, Yellow Jacket. Iya, Ya, kayak UI. ya, satu rumpun dengan Universitas Indonesia. Iya. Keren. Saya kemarin ketemu tuh ada mahasiswa UI di sini tak kira. Terus ternyata jaketnya juga kuning ya. UI tapi cabang Surabaya. Oh, iya 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 iya. Aduh. Senang sekali pada kesempatan ini bisa ngobrol dengan Mbak Afista. Iya. Saya pengen tahu nih Mbak Afista ini kan termasuk kalau dalam teori generasi itu kan generasi Z ya, kelahiran 99. ya. Sekarang jumlahnya 27%, surplus paling banyak. Milenial hanya 25. Saya pengen tahu nih, di mata Mbak Afista itu Bawaslu di mana sih? Bawaslu itu salah satu lembaga atau badan yang paling penting sih menurut aku kalau misalnya untuk di Republik Indonesia, karena kan untuk setiap pemilihan umum, pemilihan ketua apapun atau kepala apapun kan pasti ada Bawaslu yang menjadi bagian penting dari situ gitu. Jadi ini kan dibandingkan dengan lembaga penyelenggara yang lain ya, Bawaslu masih terbilang baru kan ya. Oh, iya. Kalau kabupaten kota kan masih baru tahun 2018 yang permanen. Seberapa banyak sih orang-orang seperti Mbak Afista yang generasi Z ini mengenal Bawaslu menurut Mbak Afista sendiri nih? Kayaknya kalau untuk mengenal Bawaslu kayaknya hampir semua, karena kan kita udah diajarin untuk Bawaslu terus KPU itu kan dari SD, karena kan ada pelajaran PPKN, kita diajarin kalau misalnya untuk pemilihan itu badan apa yang mengawasi, yang menangani itu. Jadi menurut aku kalau misalnya gitu kayaknya udah hampir banyak yang tahu tentang Bawaslu ini gitu. Mbak Afista ini katanya juga fans K-pop ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Aku tertarik ke K-pop beberapa waktu yang lalu, misalkan saya pernah baca-baca nih di Twitter kan ya, Twitternya Ismail Fahmi, direktur Drone Imprit ya. Nah, aku baca-baca tuh ternyata fans K-pop itu kan dia kan premannya Twitter kan ya. Iya. Kalau K-pop sudah ngomong, maka bisa jadi trending. Iya nggak sih? Iya. Berapa tagar itu di Twitter itu karena fans K-pop. Dan kemarin pernah karena fans K-pop juga ikut serta dalam urun rembuk dalam UU Cipta Kerja kalau nggak salah ya. Iya. Rame Pak di Twitter. Iya, karena kan kita biasanya untuk mentrendingkan sebuah hashtag, misalnya ada comeback dari sebuah grup itu kita mentrendingkan hashtag itu. Jadi kemarin kita ikut bantu untuk mentrendingkan hashtag itu gitu. Biasanya kan kayak pakai powernya kita lah bahasanya gitu. Wah, ada grup-grupnya K-pop itu ya, kayak grup-grup WhatsApp misalkan. Ada sih banyak sebenarnya, karena kan kalau misalnya nggak gitu kayak K-pop kan banyak tuh grup band, ada grup girl. Nah itu kan kalau misalnya nyampur semua kan jadi bingung, jadinya kita biasanya ada grup WhatsApp, Line, atau grup Twitter, DM Twitter atau Instagram, biasanya ada fanbase-nya juga kayak gitu. Jadi circle-nya itu yang diomongin satu poin gitu. Jadi misalnya tentang grup ini, ya udah berarti yang diomongin untuk di timeline-nya mereka ya grup itu gitu isinya. Sering nggak kopi darat, jumpa di darat misalkan dengan sama fans K-pop? Itu namanya itu biasanya disebutnya fan cafe. Jadi kalau fan cafe itu biasanya ada salah satu member dari boy group atau girl group itu ulang tahun, atau grup itu ngadain sebuah comeback, itu biasanya kita ada kayak fan cafe gitu. Jadi kita nyewa sebuah cafe untuk apa ya, kayak minum kopi, ngobrol-ngobrol, terus tukar-tukaran kayak entah itu photocard atau entah itu album kayak gitu. Photocard, ada kartu tanda anggotanya juga? Semacam untuk itu? Untuk beberapa idol K-pop atau beberapa grup sih ada untuk art kartu officialnya gitu. Tapi kita harus bayar sih gitu. Harus berbayar iya, juga. Iya, harus bayar. Jadi kan itu dari Korea kan, dari Korea. Jadi kita bayar ke Korea, terus dari mereka itu kita dapat kayak
goods. Jadi kita ada photocardnya, dapat photocard, terus dapat kartu keanggotaannya itulah bahasanya, terus dapat postcard dan banyak sih. Iya, iya. Yang diobrolin apa sisi positifnya misalkan menurut Mbak Avista ya K-pop ini? Kalau misalnya kalau aku sendiri kan nge-starnya itu stand NCT. Nah Hmm. kalau NCT kan dia membernya banyak banget nih, ada 23 member untuk sekarang. Nah biasanya yang kita obrolin itu ini sih leadership dari si leadernya sendiri. Leadernya namanya ada Taeyong sama Kun. Nah si leader dari Taeyong sama Kun ini tuh mereka ngatur member-membernya ini tuh keren banget kan. Kita jadi nyontoh positifnya itu dari situ. Jadi gimana caranya mereka bisa ngatur membernya mereka, terus gimana caranya bisa ngatur waktunya, karena kan beberapa member dari mereka nggak cuman sama NCT aja, ada yang juga acting juga, ada yang jadi MC juga, ada yang jadi DJ untuk radio juga kayak gitu. Ada pelatihan-pelatihan semacam kayak gitu, pertemuan-pertemuan kayak gitu misalkan ya? Iya, untuk mereka sendiri ada biasanya setiap minggu atau gimana itu latihan, entah itu dance atau nyanyi gitu. Cuman kan beberapa dari mereka beda-beda gitu kan, suka beda-beda schedule-nya, suka beda-beda kayak gitu. Pernah ngomongin politik nggak kalau di K-pop ini? Jarang sih. Jarang ya. Paling kalau ngomongin politik ya yang gampang-gampang aja, misalnya kayak waktu itu ada sebuah politik apa gitu yang terjadi di Korea Selatan, terus biasanya teorinya itu ada sebuah girl group yang atau boy group yang comeback untuk nutupin si masalah di Korea itu kayak gitu biasanya. Aku pernah nonton dulu sekali sih, mungkin filmnya sudah nggak pernah ditonton sekarang ya. Ada namanya film itu King to Hurt. Pernah dengar? Enggak sih. Ya. Pernah. Itu berkisah tentang, sudah lama sekali sih. Iya. Berkisah tentang dua antara Korea Utara dan Korea Selatan itu. Jadi apa? Tokohnya itu adalah dari Korea Utara, dari Korea Selatan. Itu ingin menyatukan itu dua. Kan sering konflik juga kan? Kalau sekarang ada sih Crash Landing on You. Masih tahu nggak? Telat sekali saya. Kayak keluar baru-baru ini dan selesai baru-baru ini juga. Itu namanya Crash Landing on You juga. Jadi dia sebenarnya kayak permasalahan antara Korea Selatan dan Korea Utara gitu. Jadi ada cewek yang dia dari Korea Selatan terus kayak terjebak gitu, jatuh di zonanya si Korea Utara kayak gitu. Politik juga ya, ada sisi politiknya iya, juga kan? Ada sisi politiknya juga banyak banget. Untuk situ kita belajar kayak gimana sih caranya, maksudnya gimana si Korea Selatan sama Korea Utara ini kenapa bisa kayak gitu berantemnya. Cuman setahu saya sekarang mereka udah nggak kenapa-kenapa gitu, maksudnya udah baik-baik aja. Baik-baik aja. Bahkan beberapa tahun lalu kalau nggak salah ada salah satu girl group namanya Red Velvet, dia dari SM, itu dari Korea Selatan, dia diundang ke Korea Utara gitu untuk ngisi acara di Korea Utara. Berarti kan dari situ kita udah ngerti kalau misalnya berarti Korea Selatan sama Korea Utara udah baik-baik aja kayak gitu. Nah, kayak dulu kan. Iya. Nah, kalau tadi kan tentang politik secara umum, kalau K-pop itu ngerti nggak sih tentang Bawaslu K-pop itu? Maksudnya gimana? Pernah ngobrolin tentang Bawaslu misalkan? Kayaknya enggak deh. Belum ya? Belum. Kayaknya harus dimulai dari Mbak Avista. Susah ya. Susah banget ya. Bawaslu. Tapi ketika K-pop ini bersatu, misalkan kayak yang aku ngomongin tadi, kayak ada isu tentang UU Cipta Kerja, itu kan luar biasa, trendingnya luar biasa. Jadi kata Ismail Fahmi, aku terkejut juga ya, itu bisa naik trending dan berhari-hari itu karena salah satunya ya K-pop. Karena juga kita udah terbiasa gitu loh Mas, kayak kita udah terbiasa untuk naikin sebuah hashtag untuk jadi trending. Misalnya ada kayak yang tadi aku bilang ada comeback, misalnya comebacknya NCT itu NCT 2020 itu biasanya langsung trending nomor 1, entah itu worldwide atau Indonesia atau di mana, biasanya itu langsung trending gitu. Iya, aku kalau lihat Twitter ya, dalam satu minggu pasti ada berapa kali yang itu hashtagnya tentang orang-orang Korea K-pop, iya. Dan itu pasti digerakkan kan, bersatu, bukan buzzer juga kan, karena itu kan fans club ya, semacam fans club gitu. Fanbase. Apa yang bikin tertarik ke Korea nih, Mbak Avista nih? Sebenarnya dulu kalau bisa dibilang itu aku nggak suka banget sama Korea. Itu kayak
apa sih Korea gitu, cuman cowok-cowok nari-nari, cewek-cewek nari-nari, nyanyi-nyanyi gitu kan. Cuman semakin kesini semakin aku ngerti kalau mereka untuk mencapai posisi yang seperti itu tuh mereka harus kerja keras, mereka harus kan kalau di Korea itu ada yang namanya train, jadi mereka harus latihan itu selama biasanya ada yang 4 tahun, 7 tahun, itu benar-benar jauh dari keluarganya, apalagi kalau misalnya mereka dari luar Korea gitu. Jadi kalau misalnya dari luar Korea mereka harus di Korea itu kerja keras gitu, harus latihan tiap hari, harus latihan nyanyi, latihan dance, apalagi kalau yang dari luar Korea latihan bahasa Korea juga, itu kan butuh apa ya, effort yang ekstra gitu kan. Benar. Jadi dari situ aku mikir kayak mereka mencapai posisi ini tuh nggak main-main gitu, ada sebuah perjuangannya gitu. Jadi dari situ aku juga mikir ya keren sih, keren banget. Tidak ujuk-ujuk kemudian viral gitu kan ya. Iya, lama prosesnya juga. Jadi ada orang Korea yang juga bisa jadi artis Korea begitu ya? Iya banyak. Ada orang Indonesia juga yang dia jadi artis Korea juga. Namanya Dita, dia dari Secret Number dan itu juga cukup populer untuk di Indonesia, untuk kalangan K-popers untuk Indonesia, dan dia juga cukup sukses di sana. Untuk comebacknya kemarin sukses, dia dari Secret Number, namanya Dita, dari Jogja kalau nggak salah. Dari Jogja ya. Iya. Dan itu bisa ya eksis di sana ya? Bisa. Dan kalau misalnya dia ngomong bahasa Indonesia juga masih ada medok-medoknya gitu loh, medok-medok Jogja. Iya. Kalau Blackpink apa Blackpink sih? Blackpink ya. Blackpink itu ya juga ya, terkenal juga ya. Iya, Blackpink. Kalau Blackpink sih udah nggak bisa nggak bisa dipertanyakan lagi karena udah terkenal banget kan gitu. Tapi ada juga satu membernya namanya Lisa. Dia kan dari Thailand juga. Dari Thailand malah? Iya, dari Thailand, dan dia juga waktu untuk mencapai posisi bintang sekarang itu dia kerja keras banget kan, harus jauh dari orang tuanya. Dari kecil dia ada di Korea, belajar bahasa Korea, belajar nari, nyanyi, semuanya dia sendirian, benar-benar sendirian. Jadi dia benar-benar pertama itu nggak bisa banget bahasa Korea, benar-benar nggak bisa, cuman mungkin bahasa dasar kayak annyeonghaseyo kayak gitu-gitu doang. Annyeonghaseyo itu apa? Sarangyo apa sarangyo? Sarangyo ngapain sih? Kalau annyeonghaseyo itu kayak halo kayak gitu-gitu aja sih, kayak sapaan aja, halo kayak gitu. Kalau sarangnya ya kayak iya gitu, kayak gitu gini. Ya? Apaan sih kayak gini sih? Kalau gini berarti nggak punya duit. Aduh. Sudah berapa lama? Berarti akhirnya tertarik ke Korea. Iya. Sejak kapan tuh? Sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Iya. 2018. Baru. Karena sebelumnya sukanya western idol. Jadi kayak Justin Bieber, gitu. Justin Bieber sekarang sudah agak redup juga ya kayaknya ya. Iya, mungkin untuk beberapa orang yang dia nggak terlalu ngikutin, menurut mereka masih redup. Tapi sebenarnya kan dia juga ada usaha-usaha gitu, kayak mungkin baju kayak gitu. Iya, untuk bisa bangkit lagi. Kalau India nggak ya? Enggak. Itu generasi baby boomers kayaknya. Generasi Pak Rohim ya kalau di sini ya. Iya. India kan bentar-bentar Shah Rukh Khan, itu generasinya siapa? Iya, ngertinya Shah Rukh Khan doang. Iya. Iya. Nah, tetapi ini kan komunitas besar nih, dia menguasai media sosial. Ada nggak sih keinginan itu untuk misalkan kayak ada pilkada nih untuk milih pemimpin yang lebih baik, atau gimana sih isunya yang di sana, atau enggak? Atau sama sekali nggak ada arah ke sana, yang penting menyukai Korea gitu? Kalau untuk sekarang kita nggak ada arah ke sana sih, karena kan untuk kayak pemilihan tahun kemarin yang kalau nggak salah 2019 kemarin, yang pemilu kemarin itu baru kita ada obrolan kayak ke situ-situ. Sudah ada. Jadi kayak ada beberapa yang kasih pendapat kayak gitu-gitu, dan itu juga menggunakan hashtag yang lagi trending tentang pemilu itu gitu. Jadi misalnya kita ada pendapat yang mau diutarakan, kita juga menggunakan hashtag itu gitu. Itu juga salah satu cara kita untuk naikin hashtag itu gitu. Terus selain itu juga kita juga kalau misalnya ada bencana yang ada di Indonesia itu, kita juga ada kumpul donasi biasanya untuk kalau nggak salah kemarin untuk EXO-L, untuk fansnya BTS, akhirnya EXO itu sampai ratusan juta sih untuk itu donasi-donasi. Luar biasa ya, karena mereka akrabnya di media sosial. Nganjuk kemarin kan juga ada bencana, ada nggak donasi yang kemarin? Ada, kemarin kita juga ada donasi-donasi kayak EXO-L itu yang tadi aku sebutin, kita ada donasi sampai seratusan juta lebih sih untuk yang Sulawesi itu ya? Yang banjir itu
itu 100 juta, atau enggak untuk dari beberapa fanbase juga kalau misalnya ada membernya yang ulang tahun, kita juga untuk merayakannya nggak cuma asik-asik aja gitu, tapi kita juga open donasi dan didonasikan atas nama member tersebut gitu. Iya. Dan itu sukarela ya. Iya, sukarela gitu. Yang ngerjain juga sukarela semua. Kayak mau naikkan hashtag itu, apa memang ada koordinatornya atau siapa tuh? Apa memang bareng-bareng diskusi kemudian dinaikkan ke Twitter atau gimana? Iya, kalau misalnya untuk di fanbase saya sendiri, untuk di NCT itu, dia ada salah satu akun Twitter yang dia itu khusus untuk kayak, oke, sekarang kita pakai hashtag ini ya, dan dinaikannya pukul ini. Jadi kita ada waktunya gitu. Jadi kita nggak mau untuk motong atau apa sih, yang mecah-mecah si apa hashtag yang lagi trending, misalnya ada hashtag kayak untuk Indonesia hashtag apa gitu. Terus di waktu yang bersamaan NCT juga ada sesuatu, jadi kita naikin hashtagnya nggak pas hari itu juga gitu, karena kita menghormati juga kayak gitu. Nah, luar biasa sih ngomong tentang generasi Z ya. Nggak bisa sekarang kan kalau pengen harus di Twitter, di media sosial kan bisa. Lama ya bertahannya. Kalau aku melihat di Twitter, kan punya Twitter juga nih. Jadi kalau sudah ada hashtag dari anak-anak K-pop ini lama bertahannya, bisa jam-jaman kan. Kalau meskipun juga ada beberapa hashtag yang lain, tapi tetap naik, tahan lama. Nah, aku pengen tanya nih, kalau misalkan kayak lembaga Bawaslu nih, lembaga penyelenggara pemilu masuk di dunia K-pop itu gimana sih? Bisa berbaur dengan di situ? Kalau untuk masuk dunia K-pop mungkin agak susah ya, karena dari basicnya sendiri kita bukan basic untuk ngomongin politik gitu kan. Sedangkan kalau Bawaslu kan emang yang dia politik gitu yang diomongin. Mungkin kalau misalnya emang mau mengajak anak-anak K-pop untuk kayak sekedar bantu untuk meramaikan hashtag, itu tanpa disuruh pun kita juga pasti ngerti gitu, pasti ngebantuin gitu, apalagi untuk negara kita sendiri gitu. Jadi dari situ, oh ada hashtag ini nih, jangan naikin hashtag apapun dulu ya yang berhubungan tentang K-pop, kita naikin hashtag yang untuk Indonesia dulu gitu. Bisa sebenarnya diajak untuk terlibat dan berpartisipasi. Bisa, jadi gitu. Jadi kalau di Jawa Timur nih ketuanya siapa nih? Nggak ada ya? Nggak ada ketua-ketua kayak gitu. Oh nggak ada. Oh Mbak Afista ya? Gimana bisa lah diajak nih. Jadi cara masuknya nanti bisa ketemu sama membernya, apa sama pengikutnya atau siapa begitu ya? Boleh, kalau misalnya emang mau gitu, mungkin ya beberapa orang gitu diajak untuk influencer lah, influencer K-pop gitu kan juga banyak banget kan yang followersnya udah banyak, udah ratusan ribu, itu mungkin diajak untuk menginfluence followersnya kalau ini tentang Bawaslu atau tentang politik kayak gitu. Sekarang misalkan harus lembaga negara harus membuka diri dong, nggak bisa menutup diri kayak dulu kan. Sekarang harus membuka diri, bahkan TikTok sekarang juga harus masuk ke dunia itu. Di K-pop juga main TikTok juga ya kayaknya ya. Iya, kayaknya hampir semua platform sosial media itu ada K-popnya gitu. Ada, iya. Pernah kebuli nggak jadi K-popers misalkan? Aku alhamdulillah sih nggak pernah. Nggak ada upaya misalkan karena aku nyukain Korea nih, aku harus jadi kayak orang Korea nggak? Atau gimana? Enggak sih. Lebih pada anunya aja, mungkin sisi positifnya mungkin aja ya. Mungkin kalau misalnya kayak gitu, kayak ada barang lucu nih kayak Koreaan mungkin pengen gitu kayak gitu sih. Yang tapi suka mikir kayak kayaknya nggak cocok deh kalau dipakai di aku. Jadi kayak untuk memantaskan diri lagi lah gitu. Jadi tidak semua apa yang kemudian dilakukan oleh para artis Korea kita duplikasikan kayak juga kan ya. Kalau misalnya emang kita mau kayak nge-support mereka, ya udah support aja, kayak nonton MV-nya gitu. Terus hargain apa perjuangan mereka yang sampai naik sekarang kayak gitu. Karena yang jelas kalau menurut Mbak Afista mungkin K-pop yang naik sekarang mereka tidak naik karena sensasi ya, tapi karena prestasi juga ya. Dan ya itu yang membuat mereka awet ya. Iyalah. Dan ya tidak seperti mungkin berapa orang dari kita yang naik karena viral, karena ngapa-ngapain, karena ngeprank gitu kan ya. Makanya itu juga salah satu concern kita sih. Jadi kayak kita berusaha untuk jangan ikut-ikut kayak konten-konten kayak gitu loh. Maksudnya ikutin aja idola kita itu untuk naik kayak gini sekarang aja butuh kerja keras gitu loh. Ada saran nggak bagi kita nih lembaga pemilu nih agar bisa bisa diterima oleh K-pop atau bisa diterima oleh
generasi Z, apa nih yang harus kita lakukan? Kalau boleh minta saran nih. Mungkin pelan-pelan aja sih. Kalau misalnya pelan-pelan dulu, iya. misalnya kayak ya kayak sosialisasi pelan-pelan lah, sosialisasi dulu. Mungkin dari kayak yang tadi aku bilang, ngajak-ngajak influencer K-pop gitu untuk menyuarakan tentang Bawaslu itu gimana, atau ada event apa di Bawaslu kayak gitu. Terus mungkin juga bisa kalau mau itu kayak ngundang artis K-pop tuh kan. Iya benar bisa kan, bisa. Itu bisa juga tuh kayak beberapa platform apa namanya belanja online tuh kan, ada beberapa platform belanja online yang dia ngundang artis K-pop, dan dengan itu juga penjualan mereka atau kunjungan mereka ke situs itu tuh juga naik jadinya kayak gitu. Sekali hashtag bergerak ya naik. Iya benar. Sampai hashtag kemarin kan salah satu itu yang ngundang BTS, Blackpink kayak gitu kan sampai naik tuh. Iya naik banget ya. Aku lihat di media sosial, naik banget nih, ini gara-gara K-pop nih salah satunya. Pilkada bisa lah ya kalau ke depan bisa menggunakan. Bisa. Dan terbuka dong K-pop untuk berbicara, untuk ngomongin negara. Terbuka banget. Apalagi kan juga sekarang banyak cara untuk menyuarakan pendapatnya si K-popers itu. Misalnya ada salah satu K-popers yang dia juga YouTubers. Mungkin dari situ dia juga bisa menyuarakan pendapatnya untuk politik di Indonesia itu kayak gimana gitu, dengan embel-embel K-pop gitu. Jadi kita kan tidak ingin kalau Bawaslu ini kan tidak ingin berpihak pada salah satu pasangan calon. Kita kan kepentingannya kan untuk ini loh, pilkada yang lebih bersih, pilkada yang lebih sehat, pilkada yang sesuai dengan aturan gitu kan. Ya, tapi kita kan juga butuh bergandengan tangan dengan banyak pihak kan. K-pop bisa lah ya, bisa banget. Dan cara masuknya ke sana sederhana sekali, undang influencernya, ngobrolin sini-sini. Influencer kayak kemarin kalau nggak salah itu ada beberapa influencer yang dia juga ikutan kayak ada Zoom meeting juga, jadi ngobrol-ngobrolin gitu, ngobrol-ngobrol tentang budaya Korea atau enggak ngobrolin tentang politiknya Korea kayak gitu. Dan itu asik banget ya. Asik banget itu. Dan bisa menjadikan anak-anak K-popers nah itu juga peduli kan, terhadap pemilu dan pilkada. Itu juga kan bisa aja pengaruh untuk masa depannya mereka. Misalnya mereka emang suka politik, karena mereka jadi K-pop ini, mereka nggak cuman belajar tentang K-pop aja, tapi mereka juga belajar tentang politik Indonesia juga gitu. Jadi kayak sekalian lah. Mbak Avista bisa lah nanti itu nyebarkan ke K-popers yang lain, bisa nggak? Ya insya Allah. Ada saran nih untuk kita nih terakhir nih untuk Bawaslu. Sudah berapa hari di sini? 2 minggu, bentar lagi kayaknya selesai deh. 2 minggu lagi selesai, cuma 1 bulan kan? Iya, kayaknya keburu-keburu deh. Iya. Lagi pandemi, nggak boleh lama-lama. Iya, kita juga masih WFH kok di sini. Ada yang WFO juga, ada WFH. Jadi apa nih pesannya untuk kita nih selama berapa hari di sini nih? Wah, kayaknya udah baik-baik banget sih orangnya, bener-bener ngebantu banget untuk kita belajar terutama tentang administrasi sendiri. Kayak kita diajarin untuk ngerekap surat masuk, surat keluar. Terus kemarin juga kita ikut ke acara ke Batu Malang sana untuk rapat tentang laporan akhir dari Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Kota gitu juga itu. Dan di situ juga kita belajar untuk kayak bahasa-bahasa politik awam yang kita nggak ngerti awalnya itu kayak kita ngerti gitu, jadi bahasanya ini gitu. Keren juga nih. Iya. Ada nggak prinsip-prinsip K-pop yang bisa dikembangkan misalkan di sini? Apa nih? Kayaknya work hard gitu deh, kayak harus kerja keras untuk mencapai sesuatu kayak gitu. Iya. Bawaslu juga sebenarnya ya lembaga yang kata teman-teman kalau lagi tahapan ya nggak ada hari minggunya Mbak. Iya. Setiap hari tiap ini. Apalagi kalau misalnya mau pemilihan gitu kan. Iya, tiap hari tiap malam nggak ada hari minggu, nggak ada hari libur, tanggal merah nggak ada. Harus kerja keras ya. Iya. Dan itu bisa diimplementasikan. Makasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Itu kalau K-pop harus nari-nari juga ya enggak ya? Wah, enggak sih. Kalau misalnya dia suka nari ya dia nari-nari aja, dance cover gitu. Nanti habis di sini dibawa dong tentang Bawaslu nih ke teman-teman disebarkan. Bener. Iya, boleh.
Boleh dong ke Boleh. member yang lain. Kita sudah di Bawaslu nih, ngapain apa aja di sini nih. Boleh. Boleh lah. Boleh. Jangan hanya ngurusin kuliah aja lah. Bikin pusing. Iya, bikin pusing. Matur suwun. Kalau matur suwun bahasa Koreanya apa? Terima kasih. Kamsahamnida. 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 Mbak Afista. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Terima sama-sama. kasih.